Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mutiara sudah bergabung? Ya, silakan. Makasih sudah baikkan live-nya biar teman-teman kelas 10 1 10 3 1 ya. 10 3 10 1. Apa lagi? Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bergabung kembali dan tayang lebih awal ya, karena sekarang malam minggu. Kalau terlalu malam nanti tambah ngantuk. Alhamdulillah kita bisa gabung kembali dalam agenda rutin kita, yaitu acara ngobrol, diskusi, kita bertukar saran, pendapat. Yang hadir 10.3. Ya, mari kita manfaatkan forum diskusi ini untuk kita menyampaikan saran, pendapat, atau pertanyaan. Mangga dipersilahkan. Waalaikumsalam. Siapa ini kirim? Siapa kirim? Waalaikumsalam. Allah sudah bisa bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, maka Riana ada pertanyaan? Materinya bebas, mangga silakan. Kita akan diskusi kurang lebih waktunya kisaran 30 menit ya. Sekalipun hanya 30 menit, berharap ada manfaat yang kita ambil. Pak, rapot mau diambil, lupa kunci. Rapot mau diambil, lupa kunci loker BP juga masih di kita. Maksudnya apa nih? Rapot mau diambil, belum. Maksudnya apa? Hilda hadir, Hilda hadir kembali, gabung lagi. Walasnya 2020. Siapa namanya? 5 tahun yang lalu ya. Kelas mana ya? Kelas IPS, IPA atau apa? Siti Alfiani, Siti ya, IPS 1 2020 ya. Kenapa belum diambil itu rapotnya? Agis hadir. Agis hadir, nggak ada yang mewakili ya ke sekolah ya. Kang Jamal belum pulang ya. Belum kembali ke Cikupa, Tangerang. Hilda hadir, Agis hadir. Ngisi materi tentang apa?
Boleh ada request, ada usulan materi apa yang kira-kira menarik untuk dibahas malam hari ini, atau silakan sampaikan dulu pertanyaan apa gitu. Nanti kita bisa berkembang mencari materi yang menarik. Nana, Nafira ya, Nafira itu Nana ya. Ya maka yang sudah bergabung ada beberapa orang. Silakan disampaikan pertanyaannya, nanti kita diskusikan, kita akan coba bahas. Waktunya kisaran 30 menit ke depan. Dan besok pagi mohon untuk dipersiapkan, kita akan ngaji subuh ya besok pagi jam biasa 5.30 kepada siswa kelas 10 1, 2, 3. Mohon untuk diingatkan teman-temannya yang lain, besok bangun subuh seperti biasa ya, jangan lupa besok bangun subuh. Terus habis sholat subuh jangan tidur, kita ngaji dulu jam 5.30 sampai jam 0.66 ya, jam 6 pagi. Jam 6 selesai baru kita jogging ke Citra beli bubur ayam ya, beli buriam sarapan bubur biar ada energi buat joggingnya. Nah, gitu. Ya, silakan untuk yang hadir malam hari ini disampaikan ke teman-teman seperti biasa. Jadi besok kita akan ngaji subuh jam 5.30 menit sampai jam 0.66. Ya, silakan sekali lagi kepada teman-teman, sahabat juga para siswa yang sudah bergabung malam hari ini, hadir lebih awal ya. Kita tadi mulai tayang jam 19.40 menit ya. Jadi biar lebih awal sehingga malam minggunya tidak terlalu larut malam, kita bisa istirahat, tidur, dan besok pagi kita sudah siap-siap untuk ngaji pagi. Jangan sampai telat kesiangan ya. Agis, ada yang mau disampaikan Agis? Agis kemana nih? Ada yang mau sampaikan dulu, maka saya tunggu dulu pertanyaannya, baru nanti saya berikan, kita diskusi, kita berikan jawaban. Sekiranya bisa, kita berikan jawaban. Kalau tidak bisa ya kita cari dulu rujukan yang tepat, jangan sampai kita memberikan jawaban tebak-tebakan ya, menjawab dengan tebak-tebakan. Baik, kalau kita lihat aktivitas hari ini ya di SMA 4 Cikupa, Tangerang, Banten, dan juga mungkin beberapa sekolah yang lain di Tangerang ini sudah melaksanakan kegiatan perpisahan ya, kegiatan pelepasan. Wah, Niken sudah hadir ya, 10-11 Niken Dwi Kartika Wilah, diberikan live-nya ke teman-temannya. Sekalipun masalah acara perpisahan ini atau namanya wisuda itu sekarang menjadi sebuah polemik ya, terjadi perdebatan terutama di Jawa Barat setelah KDM Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat. Atian Nur hadir ya, alhamdulillah bisa bertahan sampai setengah jam kemudian. Ya, jadi masalah wisuda di SMA, di SMP, di SD, di TK itu menjadi
perdebatan hangat, ya, dan sempat dari gubernur, wakil gubernur juga ada statement, ada satu pernyataan agar sekolah tidak melaksanakan kegiatan wisuda. Wisuda hanya dilaksanakan di perguruan tinggi, gitu maksudnya ya. Jadi kalau sebelum perguruan tinggi tidak ada wisuda gitu. Itu jadi perdebatan. Beberapa sekolah yang sudah mempersiapkan matang jauh-jauh hari, memesan sebuah tempat di gedung, di hotel di mana, akhirnya dibatalkan, ya, bubar jalan. Termasuk SMA 4 Tangerang ini, Tangerang sudah siap melaksanakan kegiatan di Hotel Olive Tangerang. Dampak dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya berimbas juga ke Banten. Kemudian ada satu edaran boleh jadi sehingga banyak yang dibatalkan Banten ini. Niken nanti kelas 11 ngajar BTQ, kemungkinannya nggak tahu di kelas mana ya, kelas 10 atau kelas 12 ini belum tahu. Jadi kita belum ada rencana ya nanti untuk tahun ini tetap di kelas 12 atau kelas 10 atau dua-duanya, hanya beda mapel aja. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Ya, sekali lagi terkait dengan kegiatan perpisahan itu sempat menjadi satu perdebatan panjang. Oh ya, kelas 10 sekarang ya ketik sampai Bu Rosda ya betul, Bu Rosda yang ngajar. Mungkin nanti kelas 11 apakah ganti guru Bu Neneng atau siapa, nanti kita tunggu tanggal mainnya, kira-kira siapa yang cocok dan pas untuk mengajar GTK di kelas 11 ya. Oleh hadir. Niken ada pertanyaan terkait materi pembahasan. Aurel, ada yang ditanyakan? Materinya bebas, boleh disampaikan. Ya tadi hari ini sekolah kita sudah mengadakan kegiatan acara perpisahan, walaupun di tengah polemik larangan. Padahal menurut saya kira tidak ada masalah ya, menurut saya pribadi. Seperti kasus di Bekasi itu, namanya Aura ya, Aura Cinta itu. Dia pengen diadakan acara perpisahan. Pengertian zina, ini kan udah tahu lah. Tahu nggak ini kan pengertian zina itu? Hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Hubungan antara seorang laki dan seorang perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Itu namanya zina, hubungan antara laki dengan perempuan tanpa ikatan nikah yang sah. Dan zina ini menjadi hukumnya dalam Al-Quran itu diharamkan. Jangankan berzina, laki perempuan
berdua-duaan, saling memandang atau saling bersentuhan kulit, itu menjadi yang diharamkan di dalam Islam karena akan berdampak pada perzinahan. Maka ayat zina itu di sana bukan melarang zina, malah melarang perbuatan yang mengantarkan kepada zina itu. Ya wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ayat itu mendekati, bukan zinanya malah. Kenapa? Zina itu kan klimaks, goal, akhir, ya. Endingnya itu zina. Permulaannya apa? Berpacaran. Kalau orang berzina kan pacaran dulu kan. Dengan berpacaran, tiap hari ketemu, saling memandang, berdua-duaan, mungkin ada sesuatu di situ, akhirnya berujung pada berzina. Maka untuk menghindari zina, maka janganlah terjadi adanya pacaran. Ya, orang bilang namanya kencan, itu membuat orang bisa berzina. Hukumnya adalah haram karena termasuk perbuatan yang keji, mirip hewan yang tidak beragama, dan zina menjadi jalan yang paling buruk dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alasan ekonomi juga sama, ya gitu. Ya, cukup ya. Nah, silahkan dikaji lebih lanjut. Nanti dampaknya seperti apa? Efeknya, dampaknya akan merontokkan nilai moralitas, akhlak, dan sekarang menjadi suatu hal yang lagi booming, ya, banyak kasusnya yang luar biasa. Kita sulit untuk mengkanter semua itu, sangat sulit. Tausiah agama kayaknya sudah mulai tidak sanggup untuk mencegah itu, ya gitu. Karena lompatan teknologi lebih cepat daripada tausiah. Di lompatan teknologi sekarang IT itu sangat cepat. Gambar-gambar film itu begitu cepat masuk ke dalam alat komunikasi kita sehingga susah untuk dipagar, sehingga bisa lolos dalam pikiran kita, ya. Jadi sekali lagi tadi pagi, ya, jam 7.30 kita sudah melaksanakan kegiatan perpisahan. Berharap ada kesan yang akan diambil, ya, ada kesan-kesan, ada kenangan-kenangan yang indah yang akan kita raih. Sekalipun memang kelulusan di kelas 12 ini bukan akhir dari sebuah perjuangan. Justru malah awal perjuangannya sesungguhnya adalah ketika lulus SMA itu. Jadi jangan dianggap bahwa lulus SMA itu suatu hal yang yang menentukan segala-galanya, menjadi puncak. Justru malah jadi fondasi untuk membangun kehidupan yang sesungguhnya. Lulus SMA, kuliah atau kerja, 2 atau 3 alternatif. Ada yang ambil kuliah, ada yang mengambil kerja, ada juga yang nikah, ya. Ada ya yang nikah. Nah, itu 3 jalur akan ditempuh barangkali, 3 alternatif. Nah, semua itu tergantung kepada kita mau cari jalan yang mana, gitu. Ya, gitu. Jadi mau cari jalan mana setelah lulus ini. Itulah titik awalnya, ada lulus ini, SMA lulus, kita akan berjuang menata kehidupan ke depan. Kalau kita betul-betul kuat, ya, dan sungguh-sungguh dalam membangun kehidupan ke depan habis SMA ini, akan sukses, ya. Akan sukses, ya. Tapi kalau habis lulus ini
berleha-leha, tidak berikhtiar, tidak ada upaya apa-apa, kerja nggak mau, kuliah nggak mau, pengennya tidur di rumah, makan tidur ya, hasilnya apa? Ya, gitu. Jadi butuh perjuangan berat. Terima kasih WSM kiriman bunga mawarnya, ya, gitu. Jadi inilah awalnya perjuangan sebenarnya adalah habis lulus SMA ini. Jadi kalau tidak dimanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, tadi tidak bersungguh-sungguh, tidak serius, ya sudah ke depan agak sulit. Tapi kalau habis SMA ini dia kuliah, memperdalam keilmuannya dalam bidang apa, atau dia terjun ke dunia kerja di bidang apa, nanti menjadi pribadi yang produktif, ya, menata karir ke depan terus, baik karir yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, itu mesti dibangun oleh kita semua, gitu. Dan tadi pagi juga saya sebagai pribadi sedikit menyampaikan penghargaan kepada beberapa anak siswa. Ada 3 kategori, ya. Ada kategorinya siswa yang sholatnya rajin, yang kedua siswa yang aktif ikut kajian Islam online atau offline, yang ketiga siswa yang aktif dalam kegiatan dakwah di sekolah, gitu. Saya berikan penghargaan di situ, sekalipun mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu menjadi suatu motivator. Ada satu yang tidak saya temukan tahun ini. Apa itu? Adalah siswa yang meneruskan kuliah ke perguruan tinggi Islam dan mengambil jurusan agama. Saya sudah siapkan penghargaannya. Tidak jadi, kenapa? Karena dicari-cari tidak ada satupun anak SMA 4 yang tahun ini mendaftar kuliah di perguruan tinggi Islam dan jurusan agama. Tadinya saya berharap kalau nanti ada yang kuliah di jurusan agama, itu kan menjadi regenerasi untuk generasi lanjut, generasi senior, ya, gitu. Hidup ini kan ada masanya, ada limitnya. Nah, kalau saja ada 1, 2, 3 orang di SMA ini yang mau kuliah di perguruan tinggi Islam, nanti estafeta regenerasi itu tidak akan terputus. Hanya sayang tadi saya mencari-cari siapa siswa yang kuliah di perguruan tinggi Islam, tidak menemukan, ya. Jadi akhirnya saya hanya menemukan tiga kategori saja. Kenapa yang 3 itu saya utamakan? Yang pertama adalah siswa yang rajin sholatnya. Itu adalah suatu kompetensi yang paling utama harus dimiliki oleh seorang siswa ketika mau berjuang mempertaruhkan hidupnya sampai jauh ke depan, sampai ke akhirat nanti. Ya, jadi kenapa saya memberikan penghargaan kepada anak yang sholatnya rajin? Karena tadi sholat itu menjadi pondasi, menjadi pilar utama di dalam kehidupan. Maka anak-anak yang sholatnya itu baik, rajin, ya, saya layak memberikan satu apresiasi, memberikan penghargaan kepada mereka, ya, gitu. Jadi itu tadi saya memberikan satu motivasi kepada siswa kelas 12 yang hari ini dilepas. Berharap kegiatan sholat yang telah dibiasakan setahun ini
Malah saya di absen anak-anak ya, di absen tiap hari, saya tanda tangani tiap hari gitu. Atau anak tanda tangan di kehadiran itu. Tujuannya apa? Agar hidup ke depan akan terus istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah tiangnya agama. Agama akan kokoh kuat kalau dibangun sholat yang baik gitu. Maka saya berikan penghargaan kepada anak-anak yang sholatnya sudah baik. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena tujuan utama pendidikan adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, tujuan utama sekolah itu dalam pandangan Islam adalah mencetak, membentuk pribadi-pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Standarnya apa? Ya tadi, dia mampu melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, dia disiplin di awal waktu, dia sholat dengan baik, dengan benar, dengan pemahaman yang benar, mengerti apa yang dibaca. Itu hal yang sangat penting, harus dibangun dalam jiwa seorang siswa muslim. Makanya saya berikan penghargaan. Dan saya kira itu bukan hanya satu orang, banyak ya, hanya karena keterbatasan finansialnya, maka kita ambil peringkat satu dulu. Nanti yang lainnya kita akan coba disiapkan untuk yang lainnya yang rankingnya di bawahnya, kita akan siapkan lagi nanti. Untuk apa? Motivasi. Ya, sehingga nanti anak-anak ke depan semakin terdorong jiwanya untuk istiqomah di dalam melaksanakan sholat wajib itu. Hanya kepada kelas 10 yang hari ini baru menapak kehidupan di SMA 4, harapan saya terus jangan berhenti, perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya dengan baik. Insya Allah kehidupan depan akan terus membaik. Tapi kalau ini ditinggalkan ya agak sulit. Itu satu. Jadi saya menghargai siswa yang benar-benar istiqomah di dalam melaksanakan sholat wajibnya dan dikerjakan secara berjamaah di awal waktu. Laki-laki terutama tuh betul-betul harus memperhatikan itu. Dan perempuan mungkin boleh di rumah. Ya, sekalipun masih juga sangat bagus gitu. Terus yang kedua, tadi saya berikan peran kepada anak-anak yang rajin mengikuti kajian Islam online maupun offline. Ya, seperti sekarang ini nih, ya saya lagi menilai siapa di antara siswa yang setiap malam rajin ikut kajian malam, ikut obrolan malam, atau itu ikut kajian subuh. Ya, nah kita melaksanakan 2 kajian online baik malam maupun pagi. Tujuannya apa? Untuk memahami Islam dengan baik, untuk mencerdaskan orang atau para siswa. Tidak hanya menggali ilmu sains saja, saintek, tapi kita siapkan pondasinya di sini. Ya, karena kalau teknologi disalahgunakan tanpa dasar agama yang kuat, itu akan membahayakan. Maka perlu pemahaman agama yang baik bagi seorang orang yang menggeluti dunia sains dan teknologi. Bagaimana Amerika menyalahgunakan ilmunya untuk menghancurkan manusia? Ya, bagaimana Israel dengan ilmunya yang didapatkan disalahgunakan untuk membantai manusia? Itu adalah kesalahan dalam menerapkan ilmu dalam kehidupan. Ilmu itu untuk memberikan manfaat
kebaikan bagi manusia, bukan untuk menyengsarakan manusia atau menyakiti manusia, membunuh manusia. Itu nggak boleh dalam Islam itu. Makanya kepada para siswa yang mungkin ke depan akan menggali ilmu-ilmu sains dan teknologi, ini adalah bekal ya. Saya sangat berharap kepada anak-anak muslim ada cinta kepada ilmu agama, ada cinta, pengen mempelajarinya dengan baik. Nah, dengan memahami Islam dengan baik, insya Allah hidup kita ini akan berjalan dengan lurus dan baik benar, tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Tadi karena kepintaran dalam ilmu sains dan teknologi, akhirnya disalahgunakan ilmu untuk membunuh manusia, bikin senjata, bikin bom. Pernah disimak lagu qasidah ya, perdamaian, perdamaian, bom atom diledakkan ya. Ya, jadi para siswa kelas 10 hari ini hadir dalam aktivitas kegiatan obrolan malam hari ini. Tumbuhkan cinta kepada ilmu agama sebagai dasar dalam mengarungi hidup dan kehidupan, dan itu bersumber kepada apa? Kepada Al-Quran, hadis, dan fatwa para ulama. Hidup ini jangan lepas dari yang tiga tadi. Satu adalah Al-Quran, kedua adalah hadis Rasulullah SAW, yang ketiga adalah bimbingan ilmunya para ulama. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka hidup ini akan baik-baik saja. Kenapa sekarang kehidupan ini begitu bermasalah? Karena kita jauh dari yang tiga tadi ya. Maka tadi ada anak-anak yang rajin menyempatkan waktunya untuk ngobrol, menyimak kajian Islam, maka saya berikan apresiasi, berikan penghargaan, walaupun tidak seberapa ya, tapi itu minimal dapat memotivasi mereka untuk terus belajar Islam dengan baik. Itu yang kedua. Jadi kita butuh dalam diri siswa itu, dalam pribadi muslim, orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk belajar Islam. Itu harus ditumbuhkan gitu. Terus yang ketiga adalah kita mencari siswa generasi Islam yang masih sangat muda-muda ini mau terlibat dalam kegiatan dakwah di sekolah. Di dakwah itu sangat beragam, tergantung ruang lingkup dan kompetensinya. Kalau hanya mampu di lingkungan yang sempit, yang tidak terlalu luas, ya dakwah di situ. Kalau sudah mampu di tempat-tempat yang luas, terbuka, ya silakan. Tapi minimal para siswa, anak-anak muda Islam mau berdakwah di sekolahnya masing-masing. Ya, bisa dakwah ke teman sekelasnya, ke teman sebangkunya itu. Itu dakwah itu luar biasa. Itu akan bisa mengubah. Karena intinya kan mengajak, menyeru kepada jalan Allah dakwah itu. Nah sekarang agak sulit juga ya mencari anak-anak yang mau terlibat dalam kegiatan dakwah sekolah. Makanya tadi ada beberapa anak siswa yang mau menyisihkan waktunya di sela-sela belajarnya, menyempatkan untuk berdakwah di sekolah,
dengan teman-temannya, ya, maka itu diberikan penghargaan. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, faman ahsanu qawlan yang da'ilallah, ya, waman ahsanu qawlan, dan siapakah ucapan yang terbaik kecuali orang yang mengajak kepada agama Allah. Illa da'ilallah, kecuali orang-orang yang mengajak kepada. Jadi ucapan terbaik adalah isinya mengajak orang kepada jalan Allah, itu kata kalimat yang terbaik. Jadi pembicaraan yang baik itu adalah pembicaraan, kata-kata, omongan yang mengajak orang ke jalan Allah gitu. Atau isinya dua hal, satu amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran gitu. Itu dakwah seperti itu. Jadi mengajak kepada kebaikan terus setiap waktu, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran gitu. Iki hadir 10-2 ya. Makanya anak-anak rohis yang di sekolah, ya, mereka mengkaji Islam dalam beberapa waktu di hari Sabtu, hari Jumat. Terus juga mereka mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman di sekolah, termasuk tadarus dan sebagainya. Itu bagian daripada cara kita mengajak orang ke jalan Allah. Makanya anak-anak yang seperti itu kita berikan motivasi, penghargaan, sehingga mereka akan terjaga semangatnya. Jangan sampai putus di tengah jalan ya gitu. Ada anak-anak yang kelas 10-nya rajin, di rohis kelas 11 keluar, atau sampai kelas 11 aktif, kelas 12 keluar ya. Ya benar, besok live TikTok ya, kegiatan pengajian subuh mohon disiapkan. Jadi sekali lagi untuk kelas 10 ya, besok pagi sudah standby jam 5.30 kita akan mengadakan kajian subuh, jangan sampai telat masuk ya. Alhamdulillah baik kabarnya. Dari siapa ini? Namanya siapa ya? Kurang jelas ini tulisannya. Siapa itu? Alhamdulillah sehat ya hari ini. Ya hampir 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih kita tidak ada kegiatan kajian malam karena kondisi kesehatan yang bermasalah ya. Jadi hampir 2 minggu ada gangguan kesehatan sehingga tidak bisa tayang, dan baru 2 malam ini loh kita mengadakan kembali acara diskusi malam hari, sehingga nanti ke depan akan terus kita adakan kembali ya setelah libur beberapa hari, 2 minggu lebih, 3 minggu ya. Semoga Allah memberikan badan yang sehat sehingga kita punya kemampuan untuk terus hadir dalam kajian malam hari ini. Boleh nanya seputar kenaikan, maksudnya apa ini? Materinya atau apanya ini? Materi ulangannya atau apanya? Nanya seputar kenaikan nanti kelas 11. Boleh, tentang apa kira-kira ini? Tentang apa kira-kira? Ya itu, jadi saya berikan penghargaan ke siswa yang 3 kategori. Satu, anak-anak yang rajin sholat. Kedua, anak-anak yang rajin kajian Islam.
Ketiga, anak-anak yang aktif dakwah di sekolah. Oh, untuk penjurusan itu nanti ada psikotes ya, dan nilai IPA IPS nya nanti ada dua, ada tiga malah. Satu nilai IPA IPS nya mana yang paling tinggi, kedua ada psikotes, nanti guru BP yang mengadakan, ketiga adalah minat siswa dan orang tua itu harus sama, itu sejalan gitu ya, sejalan. Jadi nanti ada tiga faktor yang menjadi menentukan. Satu adalah nilai IPA IPS nya, yang kedua psikotesnya, ketiga minat orang tua dan siswa gitu. Itu ada tiga hal yang menjadi pertimbangan untuk penjurusan IPA maupun IPS gitu ya. Bismillah. Yang terakhir, tadi ada satu hal yang dicari tidak dapat ya. Ketika saya menyiapkan penghargaan ada 4, yang ada cuma 3. Satu itu tidak ditemukan di SMA 4 tahun ini. Apa itu? Saya akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang mendaftar di perguruan tinggi Islam dan jurusan agama. Jadi dari seluruh siswa kelas 12 tidak ada satupun siswa yang mendaftar di perguruan tinggi agama Islam dan jurusan agama, tidak ada, baik PAI jurusannya atau bahasa Arab atau ekonomi Islam, BP Islam atau Usuluddin, Fakultas Dakwah, Tafsir Hadis, Akidah misalkan, tidak ada. Jadi sampai tadi pagi mencari-cari siswa yang daftar kuliahnya, tidak ada satupun yang kuliah di perguruan tinggi Islam gitu ya. Makanya tadi satu kategori tidak saya sampaikan karena memang tidak ada anaknya ya gitu. Tapi berharap untuk kelas 10 atau kelas 12 ya nanti tahun depan ada regenerasi ya. Ada 1-2 orang saja yang mau kuliah sehingga nanti ada regenerasi dalam kegiatan agama di sekolah itu. Nanti kan ada limitnya, ada masa-masanya. Nanti ketika Bapak Guru yang sudah senior purna bakti nanti masuk ke situ. Alumni SMA 4 bisa menggantikan posisi gurunya yang sekarang nanti purna bakti ya. Kalau tidak ada nanti berarti ngambil dari sekolah lain kan begitu ya. Jadi itu satu hal yang saya sayangkan, kenapa tidak ada satupun siswa yang mendaftar di perguruan tinggi Islam baru tahun ini. Sebelumnya selalu ada ya. Itu barangkali kajian malam hari ini ya. Jadi insya Allah besok dan seterusnya Allah berikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa ngobrol, bisa diskusi ya, bisa bertukar saran sehingga kita satu bertambah ilmu kita, dan kedua silaturahim kita akan terjaga dengan baik ya. Mungkin dengan ketemu lewat media sosial ini kita akan terjalin ukhuwah di antara kita ya. Demikian kita tutup dengan hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana, mangga selamat beristirahat.